Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kegelisahan tampaknya masih menyelimuti Bahrain sejak mereka menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia. Setelah pertandingan kontroversial yang melibatkan keputusan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap berat sebelah, amarah netizen pun memuncak. Akun resmi Bahrain FA dibanjiri komentar bernada protes, ancaman kekerasan hingga bahkan peretasan. Gelombang serangan cyber ini begitu besar menciptakan ketakutan yang membekas bagi Bahrain. Meski sebagian besar netizen hanya melampiaskan kekesalan di dunia maya, tampaknya ketakutan mereka jelas terasa hingga ke dunia nyata. Tidak berhenti di situ, Bahrain kemudian mengambil langkah lebih jauh dengan melaporkan Indonesia ke AFC dan FIFA berharap mendapat keuntungan dari permintaan pemindahan venue pertandingan. Dengan alasan keamanan, mereka menolak datang ke Indonesia untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia. Yang menarik, meskipun PSSI telah memberikan jaminan keamanan yang jelas dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang aman, Bahrain tetap bersikeras menolak GBK. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Bahrain begitu ngotot dan tak mau datang ke Indonesia? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Setelah serangan cyber yang menyasar Bahrain beberapa waktu lalu, isu keamanan kembali menjadi perhatian jelang pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Bahrain versus Indonesia. Pihak Bahrain tampaknya sangat mengkhawatirkan keamanan para pemainnya hingga mereka menolak datang. Tapi PSSI dengan tegas menjamin bahwa situasi di Indonesia aman terkendali. Arya Sinulinga, salah satu pejabat PSSI, bahkan menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang ramah dan siap menyambut siapa saja dengan tangan terbuka. Keamanan tim tamu bakal dijamin penuh baik di dalam maupun di luar lapangan. Mengenai keramaian di media sosial, Arya memberikan pandangan yang cukup bijak. Menurutnya, kegaduhan yang sering terjadi di media sosial hanyalah bentuk ekspresi para netizen, bukan representasi nyata dari sikap bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang ramah dan baik hati. Soal di sosmed, ya namanya kadang netizen Indonesia itu ramai saja, tapi sebenarnya mereka ramah dan baik. Kehidupan di Indonesia sangat ramah bangsa kita, kata Arya dalam keterangannya dikutip dari Okezone. Sebagai bentuk keseriusan, PSSI bahkan menyatakan siap untuk mengawal para tamu dari Bahrain selama berada di Indonesia. Langkah ini tentu menjadi bukti bahwa Indonesia sangat menghargai para tamu yang bertandang, apalagi dalam konteks olahraga internasional. Bagi PSSI, menjamin kenyamanan dan keamanan bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga bentuk penghormatan. Namun ada sisi menarik dari masalah ini. Seringkali apa yang kita lihat di media sosial terasa jauh lebih heboh dibanding kenyataan. Jadi meskipun ada netizen yang mungkin terlihat galak, itu tidak lantas mencerminkan perilaku rakyat Indonesia di dunia nyata. PSSI berharap Bahrain bisa memahami bahwa di luar layar gawai, keramahan Indonesia adalah sesuatu yang nyata. Klaim PSSI bahwa Indonesia aman tentunya bukan hanya sekadar omong kosong belaka. Jika kita melihat pertandingan sebelumnya melawan Jepang dan Arab Saudi, kita bisa lihat sendiri bagaimana atmosfer stadion tetap kondusif meski situasinya sulit. Bahkan setelah Indonesia dihajar telak oleh Jepang, para supporter tetap menunjukkan solidaritas dan menghormati tim lawan. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memang punya budaya ramah terhadap tamu sekalipun dalam situasi yang tidak menguntungkan. Selain itu, keberadaan sistem Garuda ID menjadi salah satu langkah maju dalam menjaga keamanan di stadion. Sistem ini memungkinkan PSSI untuk mencatat identitas semua penonton, sehingga lebih mudah untuk melacak siapa saja yang hadir. Kalau ada potensi kerusuhan, Garuda ID bisa menjadi alat penting untuk mengidentifikasi pelaku dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Dengan adanya sistem ini, suasana di Gelora Bung Karno jadi semakin aman dan terkendali. Oknum-oknum provokator yang biasanya menyusup di kerumunan jadi lebih sulit bergerak.
PSSI bahkan bisa langsung memproses mereka yang mencoba membuat kericuhan mengingat identitas mereka sudah dikantongi. Langkah ini juga membantu meningkatkan kepercayaan tim-tim luar negeri terhadap keamanan di Stadion Indonesia. Sebelumnya, sempat ramai isu penonton tanpa tiket dalam pertandingan antara Indonesia versus Australia. Untuk alasan itulah, sistem Garuda ID hadir di tengah-tengah kita. Garuda ID ini mencegah kehadiran para penonton tanpa tiket yang biasanya menciptakan kegaduhan di dalam stadion. Jadi, kalau ada yang masih meragukan keamanan GBK, pertandingan-pertandingan sebelumnya dan inovasi teknologi seperti Garuda ID adalah bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman. PSSI tidak main-main soal ini dan Bahrain jelas tidak perlu meragukannya lagi. Bahrain tetap ngotot tolak main di GBK. Meskipun berbagai jaminan dan bukti keamanan sudah diberikan, Bahrain ternyata masih tetap bersikeras menolak bermain di GBK. Sekali lagi, mereka menganggap Indonesia belum cukup aman meskipun klaim ini terasa agak janggal. Jika kita flashback ke masa lalu, semua orang tentunya ingat ketika mereka sebelumnya melaporkan Indonesia ke AFC dan FIFA karena serangan cyber, sambil meminta agar venue pertandingan dipindahkan ke tempat lain. Namun sampai sekarang, laporan Bahrain itu belum membuahkan hasil. FIFA dan AFC tampaknya tidak terlalu menanggapi permintaan mereka. Hal ini cukup masuk akal mengingat bukti keamanan di Indonesia sudah jelas terlihat. PSSI sendiri yakin bahwa FIFA tidak akan mengabulkan permintaan tersebut. Sikap Bahrain yang tetap ngotot menolak GBK justru memunculkan tanda tanya. Kalau memang masalahnya soal keamanan, bukankah semua langkah sudah dilakukan untuk menjamin keselamatan mereka? Ini membuat banyak pihak menduga bahwa ada alasan lain di balik sikap keras kepala Bahrain. Bahkan sampai keputusan final dari FIFA atau AFC keluar, Bahrain menyatakan tetap tidak mengakui GBK sebagai tempat pertandingan mereka. Semua tempat pertandingan masih harus dikonfirmasi oleh FIFA dan AFC. Tulis media Bahrain JDNonline.com dikutip dari bolasport.com. Melihat situasi ini, muncul dugaan bahwa Bahrain mungkin bukan benar-benar khawatir soal keamanan, melainkan soal tekanan kompetisi. Saat ini mereka berada di posisi kelima klasemen sementara grup C, di mana 4 tim yaitu Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, dan Tiongkok sama-sama mengoleksi 6 poin. Dalam kondisi seperti ini, setiap pertandingan akan menjadi sangat sengit. Dan mengingat Bahrain ada di peringkat 5, mereka tentunya sangat membutuhkan kemenangan. Dengan tekanan besar seperti itu, penolakan Bahrain terhadap GBK terlihat lebih seperti strategi yang mencurigakan. Mereka mungkin mencoba mengalihkan fokus tim Indonesia atau bahkan mencari cara untuk mendapatkan keuntungan. Alasan keamanan yang mereka gunakan terkesan hanya menjadi alibi untuk menghindari sesuatu yang lebih besar. Dragan Talajic, pelatih timnas Bahrain, juga menunjukkan optimisme tingginya soal peluang mereka lolos ke Piala Dunia. Meskipun kini Bahrain sedang terpuruk, ia mengatakan bahwa timnya akan berjuang mati-matian untuk mewujudkan mimpi besar ini. Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa. Kami akan berjuang untuk negara ini. Kami akan berjuang untuk semua warga Bahrain dan kami akan berjuang untuk diri kami sendiri. Dan insya Allah dengan dukungan semua orang, kami akan mencapai target kami dan lolos ke Piala Dunia, kata Dragan Talajic dikutip dari bolasport.com. Pertandingan Bahrain versus Indonesia leg kedua rencananya akan digelar pada 25 Maret 2025. Sebagai supporter Indonesia, penting bagi kita untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi nantinya. Jangan sampai hanya karena sedikit hinaan dari mereka membuat kita jadi gelap mata. Tindakan emosional bukan hanya akan merugikan diri sendiri, tapi juga akan membuat reputasi bangsa jadi tercoreng. Ingat, tujuan kita seharusnya adalah mendukung Garuda dengan cara yang positif, agar kemenangan tidak hanya diraih di lapangan, tetapi juga dalam menjaga reputasi bangsa. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Bahrain yang kembali membuat drama menjelang pertandingan leg kedua. Dilihat dari segi manapun, tentu sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak GBK. Bagaimana menurut kalian? Apakah alasan Bahrain tentang keamanan bisa dibilang masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.